saya sudah bagi materinya di masing-masing kelompok, dan untuk kelompok 1 materinya adalah tujuan dan fungsi agama Islam. Kemudian untuk kelompok 2 sumber ajaran Islam. Kelompok 3 lingkup ajaran Islam. Kelompok 4 ajaran Islam. Sedangkan untuk kelompok 5 apa materinya? Oke. Silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusi itu berkaitan dengan materi ataupun tema yang sudah saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Yuliana Ahmad selaku ketua dari kelompok 1. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu yang menceritakan tentang tujuan dan fungsi agama Islam. Tujuan agama Islam meningkatkan keimanan, pemahaman serta penghayatan dan pengamatan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan fungsinya yang pertama yaitu tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah. Yang kedua, sebagai jalan untuk menggapai keselamatan, ketenangan, dan keselamatan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus atau al-din al-qaim. Dan yang keempat, sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keragaman, suku, adat, dan istiadat, karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda itu. Dan yang terakhir, agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan yang tidak mengenal tujuan dan waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk selanjutnya. Silakan kelompok 2 memaparkan materinya, dan untuk kelompok lain silakan perhatikan dan simak, kemudian silakan dicatat ataupun berikan tanggapan ataupun pertanyaan dari materi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Bisa ya? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farajaka Al-Zahra. Di sini saya sebagai moderator. Kami akan memaparkan materi tentang sumber ajaran Islam yang akan dipaparkan oleh ketua kelompok. Oke, terima kasih. Saya akan memaparkan materi tentang sumber ajaran Islam. Bagaimana kita ketahui bahwa sumber ajaran Islam itu ada beberapa sumber. Yang pertama utama itu Al-Quran, kedua Sunnah, dan ketiga ijtihad. Sekarang kita akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqh 2018 karya Daya Basri, kedudukan dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Artinya sebagai kiblat dari seluruh hukum yang ada di bumi menurut ajaran Islam. Yang kedua yaitu Sunnah. Sebagaimana kita tahu, kita bicara Sunnah itu adalah seluruh aktivitas atau umat kita ketahui dari Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ijtihad. Oke, ijtihad itu menurut bahasa ijtihad istilah artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang umumnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad itu sebagai alat terakhir ketika kita tidak mendapatkan jalan, ketika kita mendapatkan cobaan dalam hidup kita yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Itu adalah gambaran umum tentang sumber ajaran Islam.
Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, silakan kelompok 3 untuk memaparkan materinya. Ingat, masing-masing kelompok harus berikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, agar diskusi kita ini bisa berjalan dengan lancar, dan itu merupakan nanti akan menjadi suatu penilaian bagi teman-teman sekalian, siapa yang akan memberikan pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya. Bisa ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3, yaitu akidah. Akidah artinya suatu tertancap dalam hati, sedangkan syariat hukum dan aturan yang mengatur segala aspek kehidupan baik itu Islam maupun non-Islam. Akhlak, tingkah laku seorang yang didorong berdasarkan kesadaran manusia. Terima kasih. Terima kasih. Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus. Selanjutnya persilakan untuk kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Cai Mojo selaku ketua dari kelompok 4. Di sini saya berperan sebagai moderator. Nah, materi yang akan kita sampaikan di sini yaitu adalah karakteristik ajaran Islam yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Melani Nur. Pada Melani, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3, yaitu dari kelompok 4, karakteristik ajaran Islam. Yaitu yang pertama itu pengertian karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari 2 terma utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu atau ciri khas atau bentuk-bentuk watak karakter yang dimiliki oleh individu. Dan yang sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah asil, damai, as-selama, menyerahkan diri atau pasrah, as-islam, penyerahan secara total kepada Allah, salim, bersih dan suci, dan salam atau selamat. Dalam ajaran Islam sendiri mengandung arti yang berbeda-beda. Yang pertama itu taat dan menyerahkan diri. Yang kedua sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia. Yang ketiga mengaku, menyerahkan, dan menyelamatkan. Dan keempat cinta damai dan sejahtera. Berikut konsep dan karakteristik ajaran Islam. Dalam karakteristik ajaran Islam terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kehidupan ekonomi, dan bidang kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lanjutkan untuk kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami, yaitu bukti secara ilmiah bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup manusia. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat, Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kehidupan bagi umat muslim, tetapi juga seluruh umat manusia. Buktinya, bukti Al-Quran secara ilmiah adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pekerjaan terhadap pengkajian terhadap ayat-ayatnya yang tak pernah berhenti. Beberapa bukti fakta ilmiah. Yang pertama, kelahiran manusia. 2, api di dasar laut. 3, bagian otak yang mengendalikan
gerak kita. 4. Dasar lautan yang gelap. 5. Relativitas waktu. 5. Sidik jari. Demikian hasil presentasi saya, kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekarang silakan kelompok 2 sampai kelompok 5 memberikan tanggapan ataupun pendapatnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, yakni tujuan dan fungsi ajaran Islam. Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Kalau pertanyaan Pak? Silakan. Pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan, tadi kan materi itu membahas tentang tujuan dan fungsi ajaran Islam. Kalau kita berbicara tentang tujuan dan fungsi suatu agama, saya rasa semua agama itu sama mengajarkan tentang kebaikan. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan Islam itu dengan agama lain selain Tuhan dan cara beribadah? Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Mau kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan metode dan pendekatan tujuan untuk Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa pentingnya mempelajari studi sumber ajaran Islam. Apa pentingnya mempelajari studi sumber ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya rasa namanya belajar itu kan wajib. Mau belajar apa saja itu wajib. Apalagi kita belajar tentang agama kita sendiri, tentang Islam. Jadi fungsinya untuk diri kita sendiri, apalagi kita ketahui bersama Islam itu sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita mengetahui pedoman hidup tanpa belajar seperti itu? Bisa diterima? Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Jelaskan bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur kaidah yang berkaitan dengan ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Terima kasih. Dengan cara beribadah, kita menyembah, kita memuji, dan kita mengagungkan Allah. Itu caranya kalau secara vertikal. Kalau secara horizontal, bagaimana cara kita berinteraksi antar manusia? Harus kalau Islam itu diajarkan harus sopan, baik, dapat dipercaya, amanah, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Bisa memberikan itu contoh? Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yang berhubungan dengan kaidah vertikal. Horizontal. Horizontal. Ya. Kalau horizontal. Contoh seperti ini kita di kelas atau di kampus kita ketika bertemu dengan teman menyapa kan. Itu menjalin hubungan tidak putus. Kita silaturahmi itu harus tetap berjalan. Ketika kita dari sikap seperti ini sikap yang tidak diajarkan sama Al-Quran. Contohnya bertemu dengan orang yang kita kenal, baru cuek atau tidak menyapa. Jadi hati dari orang yang kita tidak sapa itu mungkin, dia ini sesombong kalau bahasa itu orang gitu kan. Nah, jadi itu harus baik. Baiknya artinya sopan, tidak menyakiti hati dari manusia itu. Karena ada mengatakan bahwa lebih baik kita, bukan lebih baiknya DP porsi itu kita melakukan kesalahan dengan Tuhan, karena Tuhan itu maaf, tapi jangan dengan manusia, karena mereka sudah lambat. Sudah jelas sekali tentang hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan ya? Yang setelah diajarkan kan kita harus melakukan ibadah. Contoh sholat itu kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Karena kita saya rasa sudah jelas sih. Ada di perbedaan. Jadi perbedaan itu di mana? Makanya perbedaan itu soal dalam hubungan kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Kalau horizontal manusia dengan manusia, perbedaan situ. Berbicara melakukan berbeda. Kalau manusia kan kita harus berinteraksi langsung secara tatap muka atau komunikasi. Kalau dengan Tuhan kita melalui ibadah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliana Malamo. Saya ingin bertanya pada kelompok 4.
berikan contoh konsepsi Islam dalam bidang-bidang yang menjadi karakteristik itu dapat dikemukakan seperti bidang-bidang yang disebut tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mohon diperhatikan ya. Ya, pertanyaannya, apa yang membedakan agama Islam dengan agama lain selain cara beribadah dan Tuhannya? Seperti itu. Menurut kelompok kami, yaitu kitabnya, karena setiap agama memiliki kitab yang berbeda-beda, kan? Terus nabinya. Bisa diterima. Terus Islam tidak mengemukakan pengakuan yang kosong melompong ataupun memaksa kita mempercayai sesuatu yang tidak kita mengerti. Islam tidak mengemukakan pengakuan yang kosong melompong ataupun memaksa kita mempercayai sesuatu yang tidak kita mengerti. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang lainnya perhatikan. Coba tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Metode pendekatan tujuan dan rukun Islam yaitu ceramah dan diskusi. Contoh dari ceramah seperti macam orang pergi-pergi di tajia begitu, pada dengar ceramah, kajian. Kalau diskusi itu sama dengan yang orang bikin sekarang ini, diskusi tentang rukun Islam begitu, ajaran Islam. Pertanyaannya apa? Jelaskan metode. Jelaskan metode. Jelaskan pendekatan. Tujuan rukun Islam. Tambah Pak. Silakan. Kan di pertanyaan metode pendekatan tujuan dari rukun Islam. Metode pendekatan itu dia singkat itu cuma diskusi dan ceramah. Baru contohnya DP contoh itu ceramah orang pergi di ceramah. Itu orang itu mau ada metode pendekatan itu. Begitu mengerti. Aplaus untuk kita semua. Oke, sekarang perhatikan saya. Luar biasa apa yang sudah didiskusikan, dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman itu mampu. Setelah saya lihat, teman-teman mampu berdiskusi dan bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Meskipun jawabannya ya ada masih kurang pas, tapi itu sudah luar biasa karena memang yang paling terpenting itu adalah keberanian teman-teman sekalian untuk mengungkapkan pendapat dan juga bagaimana kemudian teman-teman bisa memahami materi yang hari ini kita diskusikan, yakni tentang Islam sebagai way of life, Islam sebagai petunjuk Islam. Dan apa yang sudah disampaikan itu ya sudah luar biasa dan bisa jadi menjadi referensi bagi kita semua bahwa jadi tentang apa pertanyaannya Pak? Bagaimana? Yang membedakan Islam dan Tadi ada yang bertanya bahwa bagaimana kemudian kita bisa membedakan Islam dengan agama lain. Sebenarnya jawabannya itu sederhana saja. Kalau kita di Islam itu meyakini bahwa Isa al-Masih itu adalah Nabi kita, dan iman kita tidak akan sempurna kalau kita seorang Islam tidak meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai Nabi. Tetapi untuk orang non-Muslim yang bedanya itu adalah Nabi Isa, mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu yang kita yakini sebagai Nabi, mereka yakini sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Sedangkan untuk kita itu kita yakini bahwa dia bukan Tuhan, tapi sebagai Nabi yang sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Maka dia tidak bisa sempurna iman kita kalau kita tidak meyakini. Kemudian dari segi kalau sudah
itu beda, maka semua ritual, semua aktivitas ibadah kita pasti akan beda. Karena Tuhannya sudah beda, ataupun keyakinannya sudah beda. Jadi perbedaan antara Islam dengan non-Muslim itu simpel saja. Cuma satu itu sebenarnya. Nabi Isa mereka yakini sebagai Tuhan, tapi Nabi Isa kita yakini sebagai orang Islam itu sebagai Nabi ataupun Utusan. Berarti Pak, yang tadi sudah tanya cara ikut Tuhan dengan cara beribadah itu berarti tidak ada perbedaan antara Islam dengan non-Muslim yang lain. Sebenarnya itu perbedaan yang mendasar, tapi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ketika kita bahas ya itu khalayak umum itu sudah tahu cara beribadahnya orang non-Muslim mungkin di gereja, kemudian di pura, kemudian di kelenteng. Nah, tapi orang Islam di masjid. Tata cara beribadahnya juga beda. Kita ada ibadah ritual. Ibadah ritual itu ya kita dengan sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Tapi orang non-Muslim ya cukup mendengarkan khutbah sudah itu ibadah. Ini sudah banyak sekali perbedaan ibadah yang dua agama ini sebenarnya. Tapi yang paling mendasar itu adalah keyakinan tadi. Nabi itu diyakini sebagai Tuhan, bagi kita Nabi Isa diyakini sebagai utusan Allah. Jadi seperti itu ya. Kemudian apa lagi pertanyaan tadi yang di sini? Metode dan pendekatan. Pendekatan bagaimana itu ibadah? Itu apa ibadah horizontal yang vertikal? Sudah itu apa yang disampaikan bahwa dalam hal ibadah horizontal itu urusan manusia dengan Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah. Itu secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Jadi ibadahnya itu, pendekatannya itu tidak bisa diwakili oleh orang lain. Misalnya mau sholat, kita tidak bisa mewakilinya, atau misalnya saya mau sholat, yang diwakili ke sana dulu, tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga sama halnya dengan ibadah horizontal, secara hablum minannas, ataupun ibadah antar manusia, hubungan manusia dengan manusia. Artinya kita sebagai makhluk sosial, manusia itu kan disebut sebagai annas. Annas itu dimaksud adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain ataupun tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita dalam kehidupan ini membutuhkan orang lain. Misalnya dari segi tolong menolong, butuh makanan, pasti ada yang jual makanan, ada yang punya uang, pasti ada yang butuh uang. Misalnya kalau misalnya dari segi ibadahnya, bagaimana ibadah horizontal itu antara manusia dengan manusia? Tentu orang yang kaya ataupun orang yang mampu bisa memberikan sedikit hartanya kepada orang yang tidak mampu, atau yang disebut dengan zakat, baik itu zakat mal, zakat fitrah, ataupun sedekah. Begitu juga kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi banyak hal, berbuat baik, kemudian membantu orang yang kesulitan, itu merupakan ibadah-ibadah horizontal secara antara manusia dengan manusia. Bisa dipahami itu ya? Kemudian tadi karakteristik apa? Metode rukun iman. Jadi teman-teman sekalian, di zaman Rasulullah ini, hal yang paling pertama sekali diajarkan oleh Rasulullah untuk kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bukan persoalan misalnya dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat, tidak. Tetapi kalimat tauhid dulu. Kalimat tauhid dulu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Artinya apa? Metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad saat itu adalah metode bagaimana cara mengenal Allah dulu. Ma'rifatullah yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi belum secara syariatnya dulu yang diajarkan, tidak. Tetapi bagaimana kemudian mengenal Allah itu adalah
sebagai Tuhan alam semesta, sebagai penguasa. Nah, setelah dengan cara bagaimana? Dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu kan. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, itu dulu yang dituntaskan, persoalan tauhid dulu. Maka setelah tuntas, kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara sholat, kemudian zakat, puasa, ibadah haji, dan muamalah lainnya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang awam, jangan langsung ajarkan bagaimana cara sholat. Suruh yakinkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kalau sudah mulai paham, ajarkan tentang ajaran-ajaran lain atau syariat lainnya. Bisa ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah pertemuan kita cukupkan pada hari ini, dan kita lihat jamnya sudah menunjukkan kurang lebih beberapa menit lagi kita sudah masuk jam 11. Karena berarti itu kita sudah serius untuk mendiskusikan ataupun menerima materi mata kuliah. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Dan sebagai tugas rumah dan dikerjakan di rumah, dan pekan depan saya akan kumpulkan. Itu merangkum dari hasil diskusi ini. Masing-masing orang ya merangkum materi ataupun hasil yang didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Bisa ya? Bisa? Silakan dilakukan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Mari kita baca hamdalah untuk menutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.